menjadi raja di atas segala raja. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas pagi menjelang siang ini
dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah Tuhan lewat karya Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang mau berbicara bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah pengetahuan-pengetahuan yang terserani, yang tidak dapat kami jangkau, biarlah itu Engkau boleh sampaikan kepada kami, untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, pegangan dalam kehidupan kami menjalankan waktu-waktu yang jahat ini. Dan biarlah Tuhan, sekali lagi, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu puji Tuhan, kita masuk di bulan 5 ini. Tema besar kita, Roh Kudus yang bekerja. Nah, sebentar lagi 40 hari nanti kalau udah tenang waktunya, kita sama-sama akan melihat karya Allah itu. Sekarang ini masih dalam proses berjalannya seperti semula, normal. Tetapi kalau sudah normal, waktu kematian, kebangkitannya, kita akan puasa 40 hari. Siapa yang mau berbahasa lidah, jangan takut. Kalau di tempat di mana kita tidak percaya karya Allah, seumur hidup kita tidak akan melihat mujizat. Maka itu Allah berkarya lewat orang-orang yang mau menerima. Jadi bahasa lidah masih ada. Siapa yang katakan tidak ada? Berarti Alkitab sebagian disobek. Siapa yang percaya bahwa karunia masih ada bagi kita, setiap kita orang percaya, Allah akan nyatakan itu. Bagi yang tidak percaya, jangan pernah berpikir itu kita akan terima. No way. Karena ingat, sekali kita menolak, kita selamanya tidak akan mendapat. Tapi kalau kita menerima dengan hati kita, karya-karya Allah akan bekerja. Oleh sebab itu, kita mulai kelas di tempat ini. Sekalipun 5-6 orang, tapi saya berbahagia. Semua anak-anak sudah merasakan bagaimana karya Allah itu yang tadinya mereka tidak pernah tahu. Bagaimana karunia-karunia yang ada pada saya itu muncul. Disinilah tempatnya. Kalau kita percaya, kita akan miliki. Oleh sebab itu hari ini kita akan membahas, kalau bulan 5 Roh Kudus yang bekerja. Dan saat ini minggu pertama dalam bulan 5, bulan Mei ini, memampukan gereja menjadi pemberita Injil. Jadi bagaimana gereja dimampukan untuk memberitakan? Keinginan dari suku-suku di mana gereja itu berada, kita akan ke situ. Tapi bagaimana kita mampukah menghadirkan kehadiran Allah di tempat di mana yang kita berlawanan, berbeda. Ini yang paling penting. Jadi pertumbuhan gereja nampak kalau kita lihat di sana ada nama-nama. Ada orang Sumatera, ada orang Kalimantan, ada orang Jawa, ada orang Ambon, Papua dan sebagainya. Nah, situ baru kita lihat. Jadi pertumbuhan gereja yang sempurna kalau kita lihat ada tanda-tanda dan mujizat. Itu pertumbuhan yang paling sempurna. Karena ingat, waktu kita memiliki karunia, di situ sudah terlibat dalam amanat agung. Amanat agung dikatakan apa? Pergi, aku akan menyertai kamu. Iya kan? Nah, waktu Tuhan menyertai kita, apakah tanda-tanda orang percaya ada di sana atau tidak? Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak ada tanda-tanda, percuma. Ingat ya, setiap tahun itu sekolah teologi, ada berapa sekolah teologi, ratusan sekolah teologi di Indonesia itu memproduksi hamba-hamba Tuhan. Mampu nggak kita bersaing? Kalau cuma berkhotbah, saya bisa bikin khotbah, anak saya bisa berkhotbah. Kalau bisa berkhotbah, siapa saja, mari kaum awam pun kita bisa. Bisa ya? Bisa, sebentar aja. Saya ajarin SGC meletik jadi, gitu ya. Yang penting tidak menyimpang. Tapi ada nggak skill yang Tuhan berikan buat kita? Karena lewat skill ini kita mampu menghadirkan Tuhan bagi orang lain. Waktu kita memperkenalkan Tuhan kepada seseorang dan Tuhan mampu memperkenalkan dirinya kepada orang tersebut. Ingat, bukan kita. Kita tidak punya hak apa-apa. Kita tidak punya otoritas untuk menghadirkan Tuhan buat orang tersebut. Tapi kalau ada kuasa dalam kita, dengan kehadiran kita, orang tersebut bisa alami otoritas dan kuasa itu. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dan sebagai landasan buat kita pada hari ini. Dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini cuma 7 ayat. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat baca ayat yang genap.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama atau yang mula-mula. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua. Ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap satu. Dan segala kepunyaan mereka dapat kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bangkai Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan kelulusan. Mari ayat 47 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Demikian firman Tuhan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ini terjadi waktu Yesus naik. Yesus katakan, tunggu, jangan kemana-mana, nanti kita lakukan di sana. 40 hari itu mereka berdiam diri. Mereka sambil berpuasa menanti apa? Pencurahan Roh Kudus. Dan ingat, pencurahan Roh Kudus itu masih ada dan berlaku sampai saat ini. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan melihat. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan mengetahui tanda-tanda sebagai orang percaya. Dan kita hanya menjadi orang biasa-biasa saja, menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Hamba Tuhan banyak diproduksi, tapi mau yang spesial atau biasa saja. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, kita masuk dalam golongan mana? Kalau kita terpilih, berarti kita khusus dipakai oleh Allah, diprioritaskan, bahkan diberikan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka dapat apa? Mengusir setan. Tapi kenapa ada banyak dari kita orang percaya tidak punya kemampuan untuk mengusir setan? Mari datang ke sana, kita belajar. Supaya karunia yang ada pada kita yang selama ini terselubung, itu akan muncul. Ini rahasia buat kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka letakkan tangan. Maka itu waktu kita praktek di tempat ini, setiap Kamis kita belajar. Sudah masuk ke pelajaran yang ke berapa Pak Guru? 5 ya Bang, 5 ya. Dan kita lihat bagaimana Allah sudah campur tangan. Masing-masing kita yang datang, yang tadinya berpikir, mana mungkin Tuhan hanya memberikan karunia itu kepada orang. Tidak. Sekarang jadi pertanyaan buat saya. Yang bisa jawab, tapi nggak ada duit receh, nggak apa-apa ya, nggak ada hadiah. Ya. Uang besar juga nggak ada, cuma kartu. Saya mau tanya dulu, kalau anak kita atau cucu kita begitu menjadi orang percaya, membuka hati menerima Yesus, dia anak Allah bukan? Halo? Ini karena udah belajar menjadi iya aja gitu ya. Ingat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi setiap orang yang menerima Yesus, mau anak kita, mau cucu kita, waktu dia membuka hati, mengundang Yesus masuk. Itu gambarnya tuh, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Jika kita membuka pintu hati mengundang dia, kita menjadi anak. Tidak ada lagi cucu Allah, tidak ada. Semua Bapa yang di surga. Allah Bapa. Sama. Waktu Allah memanggil kita menjadi anak, kita semua punya hak yang sama menjadi berkat. Memiliki kuasa dan otoritas. Allah tidak memilih seseorang khusus,
tetapi Allah memilih setiap orang yang mau menjadi milik kepunyaannya, membuka hati menjadi anak Allah. Dimeterai dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Dimeterai. Waktu kita dimeterai, kita punya identitas yang jelas. Ini namanya pengurapan dari dalam. Karena ingat, kita bukan ada di zaman Yesus, tapi kita ada di zaman sesudah Yesus, di mana saat ini Roh Kudus bekerja. Waktu kita menerima Yesus, kita sudah menerima pencurahan dari dalam. Dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, sehingga Roh Kudus menuntun kita dan bersama-sama dengan Roh kita bersaksi memanggil dia apa? Ya apa ya? Ya Bapa. Ini otoritas, ini kuasa. Kalau kita menjadi milik kepunyaannya, otoritas dan kuasa ada pada kita. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Maka itu tidak salah. Kalau kita nanti punya kemampuan bisa mengusir setan. Ingat, setan itu kuasa yang sudah dikalahkan. Maka itu di dalam pelajaran saya itu ada garis. Sebelum Yesus hadir ke dalam dunia, iblis itu sudah ada. Waktu Yesus lahir, iblis juga ada. Iblis coba menggagalkan kehadiran Yesus. Dengan apa? Pembantaian kepada anak-anak. Tapi Yesus tetap, karena Yesus Allah 100%, manusia 100%, dia dilindungi. Masih. Kalau nanti kita ke kesempatan ke Israel, itu kalau ke Mesir namanya gereja gantung. Gereja gantung ini di sini di masa 3,5 tahun Yesus diungsikan ke tempat ini. Setelah Herodes mati, baru Yesus kembali. Itu masih ada. Dan sampai saat ini pohon zaitun yang waktu Yesus berdoa 13 pohon masih ada. Dan itu dipakai. Bangsa Yahudi pun bingung. Kok bisa? Mestinya kalau sudah usianya kami cabut, kami tanam lagi yang baru. Tapi itu tidak mati-mati. Bisa ya, keunikan. Apa yang dikatakan dalam Alkitab 100% firman Allah. Ini firman Allah, bukan mengandung. Ini firman Allah. Ya dan amin. Jadi kalau mujizatnya dari dahulu, sekarang dan yang akan datang tetap bekerja sama. Sebagai orang percaya. Ini urapan dari dalam, dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu sampai pada akhir zaman. Jadi waktu Roh Kudus ada dalam kita, tinggal bagaimana urapan dari luar. Connect. Ada min, ada plus. Biasa di mana-mana kan begitu. Untuk listrik kalau min aja tanpa plus nggak bisa nyala. Baterai juga seperti itu. Kalau cuma ada plus tidak ada min, tidak akan connect. Harus ada plus, ada min. Nah, waktu min dari dalam dengan plus dari atas, wah luar biasa. Luar biasa. Allah bekerja dalam hidup kita. Dan jangan takut. Di mana Tuhan tempatkan kita, ada mujizat di sana. Jangan takut. Ada mujizat di sana. Oleh sebab itu kita belajar dari Petrus. Petrus tadinya orang yang paling keras kepala. Ya. Yesus belum berkata-kata, dia sudah berkata-kata lebih dulu. Dia melakukan tindakannya lebih dulu. Dia orang yang tidak pandai berbicara, karena hanya dia bisa mengerti bahasa ikan. Sebab sehari-hari dia tahu di mana tempat ada ikan, di mana tempat yang memang waktu dia buang jala ikan di situ dia dapat. Tapi kita lihat, waktu dia dipulihkan oleh Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak tiga kali? Mengingatkan bahwa Petrus, kamu ada dalam kehidupan yang gelap. Kamu harus dipulihkan. Setelah dia dipulihkan, apa yang terjadi? Mas perak kota punya. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Tetapi waktu Yesus naik, dikatakan tunggu, dia sabar menunggu. Waktu mereka menunggu pencurahan Roh Kudus terjadi, salah satu Petrus yang orangnya tidak bisa pandai berbicara, tidak mampu. Tapi waktu dia dibunuhin Roh Kudus, dia keluarkan sepatah kata saja, orang bertobat. Sama seperti kita, apa bedanya Petrus dengan kita?
Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini. Mana mungkin. Ingat, kita hidup di zaman ini, zaman yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Virus Tuhan izinkan untuk membuat kita, orang percaya, bertahan nggak iman kita. Oleh sebab itu kasihan, banyak gereja yang tutup. Karena pandemi. Banyak jemaat dalam ketakutan. Hamba Tuhan juga takut. Hamba Tuhan tidak mampu membuka gereja dan tidak mau mati juga karena virus. Padahal nggak kemana-mana. Ingat, virus itu punya mati, musuh dalam selimut. Tapi ingat, itu salah satu cara yang Tuhan izinkan. Iblis mempergunakan hak ini untuk menjerat kita orang percaya. Sekarang bagaimana dengan kita? Tapi saya bangga Indonesia boleh luar biasa. Ada beberapa orang dari antara kita udah nggak pakai masker. Waktu lo kecil baru satu kali udah lepas masker. Haleluya. Tadinya nggak mau, saya nggak berani Pak. Nggak berani. Orang El Syama kok penakut gitu ya? Nggak ada tuh El Syama. Allah di sini, Allah di tengah-tengah keluarga, Allah di mana kita berada. Kenapa mesti takut? Kan gitu ya? El Syama, Allah di sini bos. Allah di mana? Allah di tengah-tengah keluarga kita. Apa masalah kita? Tuhan mampu. Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Kita belajar dari Petrus. Petrus waktu hadir, dia mengatakan sepatah kata, orang bertobat. Kalau kita punya otoritas dan kuasa, kita juga akan seperti Petrus. Kita bukan dengan kata-kata yang indah. Maaf, kalau ada orang berdoa dengan kata-kata yang berpuitis, stop! Tinggalkan. Katakan begini, maaf, saya nggak butuh kata-kata yang indah. Yesus katakan apa kalau kamu mau berdoa? Datanglah seperti seorang anak kecil. Dia nggak tahu kalau dia lapar. Dia cuma tahu apa? Dia bawa piring. Dia berdoa, Tuhan, saya mau makan, tapi belum ada makanan. Tuhan campur tangan nggak? Ada kejadian. Saya punya seorang teman. Waktu dia mau pergi pelayanan, dia minta anaknya. Nah, ayo kamu berdoa buat Papa supaya hari ini Papa melayani dan Papa bisa diberkati, kita makan enak. Dia bawa piring, dia pikir mau makan. Dia bawa piring dan dia berdoa, Tuhan, terima kasih, saya dan Papa mau makan, berkati makanan yang kami akan makan dalam nama Yesus, amin. Ada makanan enggak? Papanya bilang, nah sebentar ya, Papa pergi dulu, nanti Papa balik. Piringnya dia nggak pergi, nggak angkat dari meja makan, tetap dia tinggalkan. Bisa ya? Dia tunggu. Tuhan berkati nggak? Halo, jangan jadi orang dewasa yang pakai ini. Berdoa mau begini, atur Tuhan, stop. Saya katakan stop. Kenapa? Kita berdoa seperti seorang anak kecil. Apa adanya dari kedalaman hati. Jangan pakai ini seperti orang dewasa, orang pintar. Maaf, saya yang lihat saya malu. Sarjana makin tinggi hati. Iya kan? STH, sarjana tinggi hati. Apalagi dokter. Apa gunanya? Kalau otak kita isi dengan pengetahuan, tapi kebenaran firman kita menyangkal. Percuma enggak? Percuma. Bapak Ibu kalau mau baca itu buku saya tuh Bang Nafi sampai bilang begini, Pak Pendeta kapan-kapan kita benahin deh. Itu baru Bang Nafi lihat di situ, belum di gudang sebelah. Itu semua sudah buku. Mau bahasa apa? Ibrani, Yunani, Inggris ada. Asal kuat. Tapi apakah itu yang memampukan kita untuk berdiri di depan mimbar? Ingat, di depan mimbar ini saya cuma diberikan kesempatan 15% untuk menunjukkan kebenaran buat Bapak Ibu. Lalu sisanya di mana? Sikap hidup saya sehari-hari. Itu yang Anda lihat. Apa yang saya jalankan
benar sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah sesama manusia, saya ada nggak kasih? Halo, ujilah aku, uji nggak? Saya senang ketemu dengan istri saya orang Sumatera. Waktu dia katakan, Pak, saya mau berikan persembahan. Saya bilang, kamu masih ada duitnya? Ya, yang ada lah. Saya bilang, benar nih. Terus kalau kamu kasih, kita makan apa? Ya sudah, puasa. Puji Tuhan. Waktu dia memberikan dari kekurangan dia, ada nggak berkat? Bapak Ibu kalau dengar firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang dikasih makan, tanya siapa dia? Kami dikasih makan sama Tuhan 3 kali. Pertama kali itu di daerah Cipayung. Pas besok mau lebaran, istri saya belanja hari ini. Belanja dia cuma 50 dari sekian banyak ada di situ berkilo-kilo ikan, berkilo-kilo daging, ya, sayur. Tapi yang diambil punya dia yang cuma 50.000. Waktu pulang saya berkata kepada istri saya, Non, kenapa cuma cabai bawang tomat? Nangis dia. Perhatikan ya, nangis dia. Terus saya katakan, kenapa kamu nangis? Iya, belanja kita yang mau makan 3 hari selama liburan ini udah lebih dulu diambil orang. Halo, Bapak Ibu tahu nggak apa rencana Tuhan? Tahu nggak? Jangan menangis kepada manusia terkutuk. Oke? Jangan datang kepada manusia, saya kurang ini, saya butuh ini, saya terkutuk. Datanglah kepada Tuhan. Saya katakan ini, itu berarti ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Bisa? Orang itu lebih butuh dari kamu. Kita berdoa. Pertolongan pertama dari Tuhan. Tuhan kirim malaikat. Ibunya cantik, ya. Yang mau bilang badan langsing juga enggak setengah langsung gitu ya. Pokoknya seperti istri saya dulu waktu baru melahirkan anak pertama. Tapi tinggi gitu ya, tinggi, putih. Pagi-pagi antara jam 5 ke jam 6. Ya setengah 6 lah. Jadi masih gelap. Shalom, saya lagi berdoa. Shalom, saya pikir waduh ini ada pelayanan apa lagi nih? Puji Tuhan yang ada berkat gitu kan? Tuhan kasih pelayanan. Begitu saya lompat dari tempat duduk di mana saya berdoa, saya buka pintu. Selamat pagi Bu, ada apa? Ada Ibu Ros. Saya bilang sebentar di belakang. Karena mahasiswa di tempat saya waktu itu banyak. Jadi begitu saya teriak, Ibu Ros, lagi rendam makian. Begitu belum datang, dia bilang, maaf saya titip ini aja, ada sedikit berkat, kita bersama-sama bagi berkat ya. Baru Ibu Ros begitu muncul, istri saya muncul, saya berikan kepada dia, dan kita kejar itu orang udah nggak ada. Saya tanya orang yang begadang, karena masih bulan puasa. Pak, lihat nggak ibu yang pakai baju putih tadi? Lewat sini, nggak ada. Bapak kalau mabuk jangan begitu dong, minum kemarin mabuk sekarang. Enggak, saya nggak mabuk. Ini saya baru bangun loh, lagi baru berdoa ini. Terus ada orang datang, istri saya keluar. Karena itu lapangan lepas, lapangan tidak ada pohon, tidak ada kiri kanan. Dan saya tahu itu pertolongan Tuhan. Itu yang pertama. Yang nyata dan saya ingat sampai saat ini. Kedua, di pelayanan Cempaka Baru. Mahasiswa ketakutan. Pak, tidak ada lagi apa-apa. Kita mau makan apa? Aduh, kasihan adik-adik nanti makan apa? Yang kecil, yang nomor 2 masih bayi. Masih bayi kayak gini ya. Ya seperti adik kita yang lagi digendong. Yang gede udah kelas 6. Kelas 5, mau kelas 6. Jadi waktu mereka sudah mulai bimbang dan ragu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pagar saya tuh di Cempaka Baru itu, maaf, itu daerah yang memang kalau Bapak Ibu ke sana nanti lihat semua gitu ya. Itu pagar setinggi ini. Karena itu bekas apotek.
Jadi kalau aja ya, kalau apotek itu pengamanannya bagaimana? Jadi kami layani itu dokter, akhirnya diberikan tempat itu untuk jadi apotek rohani. Itu ada 12 kamar yang kami pakai buat setiap hari melayani. Habis siaran radio melayani, habis siaran radio melayani. Itu juga orang antre. Pagar setinggi ini dan saya tanya, ini kamu tadi habis makan, tutup nggak pagar? Yang laki-laki katakan begini, tutup Pak. Kan Bapak bilang habis makan kita istirahat, supaya makanan yang kita makan bisa jadi darah. Yang ada yang udah pujian penyembahan, saya bilang tolonglah kecilin pujian penyembahannya ya, supaya yang lain tidak terganggu, supaya jangan dapatkan dosa. Yang satu udah ambil, orang tuanya ambil sapu, mulai sapu, karena udah stres. Mau makan apa lagi? Masih besok baru ada pelayanan, baru bisa makan kalau ada berkat. Apa yang terjadi? Begitu buka pintu, berat. Padahal pintu gak dikunci. Teriaklah kepada yang cowok datang, pintu ini gak dikunci, ini cara bukanya. Oh kamu lupa? Karena saking stres. Begitu terbuka, dia tutup lagi kan. Yang perempuan buka, kok berat nih? Begitu buka, beras 1 karung. Semua lengkap, termasuk konflok, cukup tebal. Akhirnya semua bisa makan enak hari ini. Bisa ya? Saya tanya, kamu tutup udah pagar kan? Habis makan kan? Terus kamu tutup udah ada ini belum? Lalu ini datangnya bagaimana? Nggak tahu Pak. Kalau orang mau lompat pagar silakan, tapi itu kan ada gembok 2. Bisa? Cara Tuhan memberkati kita, jangan batasi. Waktu kita menerima urapan dari dalam, urapan dari luar, kita diperlukan. Amin. Berdoa sederhana aja. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami. Tuhan tahu nggak? Tapi ingat, kalau hidup kita udah benar di hadapan Tuhan, urapan dari dalam dan urapan dari luar itu keluar. Kalau belum, berarti ada sekat. Bapak Ibu kalau beli nugget yang baru ya, atau beli mainan baru, itu pasti ada penghalangnya. Antara placement itu baterai itu ada penghalang. Waktu kita mau supaya ini hidup, alat ini, benda ini hidup, kita cabut dulu penghalangnya, baru baterainya connect. Sekali udah punya on, tapi ini masih ada penghalang, ini belum diangkat, belum sama. Beres dulu di hadapan Allah. Waktu kita beres di hadapan Allah, jangan pernah takut. Urapan dari dalam dan urapan dari luar itu akan bekerja. Ini saatnya di mana Roh Kudus bekerja dengan bebas. Percaya nggak kita? Halo? Percaya nggak? Percaya. Karena bukan kita menunggu lagi, Roh Kudus sudah ada. Tinggal bagaimana kita aktifkan dia. Roh Kudus di dalam hidup kita ini kita aktifkan, bekerja bersama-sama dengan kita. Urapan dari luar bekerja sama, luar biasa. Oleh sebab itu yang pertama, mari kita lihat. Yang dimaksudkan dengan gereja di sini, gereja dimampukan untuk memberitakan Injil, menyatakan kabar baik, ya, menjadi surat Kristus yang terbuka. Gereja bukan gedung gereja. Kalau gedung gereja tempat perkumpulan orang-orang kudus, orang-orang kudus. Tapi di sana saya mau kasih tahu dulu, kita mesti cek. Kalau yang disebut gereja bangga yang gerejanya bagus, ada orang bilang, Syama, gerejanya di rumah. Tahu nggak gereja mula-mula bagaimana? Seperti ini. Jangan malu. Jangan malu. Kami ajak, maaf, buat kelompok-kelompok kecil di rel kereta api. Tempatnya bau. Allah hadir nggak? Allah hadir. Jangan bangga. Gereja, gedung gereja yang bagus belum tentu kuasanya ada di sana. Bisa? Belum tentu mujizat ada di sana. Tapi sederhana Allah hadir. Jemaat mulai berkumpul. Ayat firman Tuhan tadi kan kita baca jelas. Jadi bangunan gereja itu tempat perkumpulan orang-orang kudus. Tapi gereja secara personal yang dimaksudkan di sini pribadi kita. Inilah gereja. Mau nggak kita menjadi gereja? Mau nggak kita menjadi bait Allah? Mau? Silakan. Buka hati, undang Yesus. Tidak undang Yesus, binasa. Tidak pernah menjadi anak Allah. Tapi waktu kita buka hati, mengundang Yesus masuk, Roh Kudus
memeteraikan di hati kita. Kita punya identitas yang jelas. Tempat yang layak di surga kita dapat. Tapi kalau enggak, aduh kasihan. Jadi gereja secara personal ini gereja. Tempat perkumpulan orang-orang kudus, itu bangunan. Tapi gereja di mana menjadi bait Allah ini. Maka itu kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi dengan tingkah laku kita, orang akan mengenal siapa yang Kristus. Ini yang pertama. Oleh sebab itu yang pertama, bagian pertama, kalau saudara dan saya mau dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, ingat, jadilah anak Allah. Jangan pernah kita bangga kalau kita sudah ke gereja kita anak Allah. Percuma kita ke gereja. Percuma kalau ada iri hati. Percuma kalau ada dengki. Maka itu dia siapa saya ajarkan, jangan ada dengki. Jangan ada sekat di antara kita. Sekarang ini sudah tidak perlu ada jarak lagi. Jadi kita sama-sama terbuka. Supaya Allah bekerja. Ini kalau kita mau, mari kita menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Yang tidak menerima Yesus tidak akan menjadi anak Allah. Jadi anak siapa? Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu, karena engkau ingin melakukan keinginan bapamu. Apa? Penipu, pembohong, iri hati, dengki yang ada pada Adam waktu Adam jatuh, ada pada kita. Kita harus bereskan supaya kita menjadi Adam yang baru, Kristus. Adam tipologi Kristus ada di sana. Karena dia berbuat dosa, Adam yang baru muncul. Siapa dia? Yesus. Mau tak? Kalau mau, kita mau. Kita menjadi anak Allah. Supaya yang kedua apa? Terjadi urapan dari dalam. Waktu urapan dari dalam dan hamba Tuhan yang diberikan kuasa dan otoritas memberkati kita, urapan dari luar itu kuat. Nyata. Maka itu Bapak Ibu gampang. Kalau Bapak Ibu ke mana-mana lihat saja orang yang mencatatkan, wah dia bebas, dia ini, tanya aja kenal nggak pendeta yang nama? Pasti dia bilang kenal. Jangan di Depok. Di Depok orang kasih itu. Di luar sana, Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa bersama. Saya dulu nggak bisa apa-apa. Saya dulu seorang yang nakal. Kalau orang lihat saya aja, saya datang, saya colok matanya. Kalau di base dulu, base masih murah ya, masih 15 perak sama Jakarta. Saya masuk Jakarta itu terakhir 79. Sebelum itu pulang pergi Jakarta Ambon, terakhir 79 menetap di Jakarta. Orang injak kaki saya aja habis. Mata kamu nggak tahu ya, sepatu saya udah dibersihin, kamu kotorin lagi. Aduh. Tapi kalau sekarang begitu, Pak, Dek, maaf ya, kaki saya. Oh ya maaf. Iya, kalau nggak mau diinjak saya nggak taksi ya. Tapi saya nggak punya uang untuk taksi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan lama-lama sakit. Iya kan? Beres nggak? Beres. Kenapa mesti emosi? Kenapa mesti ego? Ini yang penting. Oleh sebab itu, mari kita lihat. Yohanes 1 ayat 12 itu udah jelas ya. Roh Kudus yang ada pada kita waktu kita menerima Yesus, urapan dari dalam terjadi. Memampukan roh kita. Semua keinginan duniawi itu mulai diperbaharui. Mau nggak? Kalau mau, wow, luar biasa. Tapi banyak kali kita nggak mau. Kita lebih apa? Lebih mementingkan si aku daripada Kristus. Kristus turun takhta, si akunya yang lebih berkuasa. Tapi mari kita turunkan si aku, Kristus naik takhta. Lakukan apa yang dikatakan firman. Jangan pernah tunggu-tunggu. Alkitab saudara firman Allah. Kalau dikatakan jangan ada padamu Allah lain, jangan benci, jangan simpan marah sampai matahari, ya jangan. Tapi kalau marah, seperti lagu ya, mamaku marah-marah, cuma hari Minggu 2 jam aja nggak marah. Habis ibadah marah, bertobat. Iya kan? Supaya ada urapan dari luar. Saya senang.
lihat jemaat-jemaat El Syama mula-mula ini, begitu belum ketemu dengan El Syama tapi sudah dipulihkan, itu luar biasa, dahsyat. Sampai ada satu jemaat saya itu, dia cerita, kalau suami saya, gitu ya, saya nggak tahu tuh, itu apa ya, tapi bagus juga, dia utarakan isi hatinya, ya, dan luar biasa sekarang. Mudah-mudahan keluarganya udah luar biasa dan akan dipakai Tuhan. Kira-kira gitu daripada. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara dan saya akan diperlengkapi untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ingat, Alkitab ini firman Allah. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama membuka Matius 10 ayat 7 dan 8. Karena ini akhir dari khotbah saya, mari kita baca bersama-sama. Kalau yang katakan ya, ini firman Allah, katakan ya, saya percaya, amin. Begitu ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, Tuhan akan lewatkan. Karena Tuhan mau mampir kepada setiap orang yang percaya. Mari kita buka Matius 10 ayat 7 dan 8. Kaum ibu tolong buka Markus 16 ayat 14 sampai 18. Kaum ibu, kaum bapak dulu. Ya, kaum bapak diwakili oleh bapak-bapak. Matius 10 ayat 78, 2, 3, 4. Gila dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Ya, kaum ibu, Markus 16. Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus reform. Oke? Ayo, Mikael, kirimkan setiap penjara. Kirimkan Mikael. Buka itu pintu. Ya, masuk setiap penjara. Masuk penjara. Ayo, kau tidak telah. Tidak. Reform Kristus botol itu. Ayo, masuk. Sudah? Gak mau? Masuk. Tidak. Engkau tidak pernah. Reform Kristus botol itu. Botol itu. Ayo. Siapa nih? Ayo. Ayo. Siapa nih? Iya, siapa? Engkau mau Pasti itu siapa? Pasti tapi berapa? Kenapa kamu akan berubah? Ada besok. Kamu mau? Pedang. Iya, saya ini baru ambil nih. Ini kan baru bisa nih kan? Iya. Mau lebih sakit lagi? Masuk ke penjara. Dan tinggal. Udah? Udah. Iya, ayo. Masuk. Iya, sudah? Sudah. Masuk. Udah, masuk. Udah masuk penjara? Udah, dengan atasan-atasan semua. Dengan pimpinan. Saya tidak mau tahu. Saya kasih waktu sampai 3 kali. Hitungan 3. 1, 2, 3. Sudah masuk di penjara? Sudah masuk di penjara? Sudah belum? Sudah belum? Ini kayak tambahan kancah yang dalam kayak ulang 1 pedang, ambil lagi 3 kayak
Yang benar nih. Sudah belum? Kamu bohong lah. Saya ini hamba Allah. Saya tahu kamu bohong atau tidak. Ngerti? Semua. Kau bohong, ya. Semua dengan atasanmu, asli, ya. Dengan segala tipu dayamu. Masuk. Cepat. Ayo. Masih. Baca pikiran. Putar pikiran. Bongkar dia. Dari mana? Lagi. Masuk semua. Ayo. Sudah belum? Belum. Bagaimana keadaan kerja? Kamu sudah masuk? Tidak. Sudah masuk? Oke? Sudah masuk belum? Kamu ada berapa orang? 3. Semua. Ada lagi siapa lagi? Tidak ada. Masuk semua. Oke? Dikait dulu. Sekarang semua beda-beda. Semua kubu-kubu pertahanan. Balik telepon. Kalau masih ada yang bersembunyi di sana, dikait. Ambil minyak yang banyak. Ambil minyak yang banyak. Ya panas. Ayo cepat masuk. Panas. Ini belum dibakar dia. Bakar dia. Ini belum neraka loh. Ayo. 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 Oh, Tuhan datang dengan apinya. Fire. Bakar. Ayo. Semua. Masuk ke dalam. Kaki. Dan sudah dipakai. Mau bantu? Masuk. Tangan. Tangan. Ayo. Pikiran. Semua. Masuk. Semua. Ayo. Ya, ayo. Semua. Bertemannya. Masuk. Masuk. Tidak terkecuali. Ayo semua. Rokok dari temannya. Coba menguasai kita. Ayo kita. Masuk penjara. Masuk penjara. Semua. Ya, semua. Ayo, tangan-tangan yang suka mengambil yang bukan miliknya, bukan haknya. Ayo, bersihkan. Ayo, masuk ke penjara. Sudah belum? Sudah? Ini kan setiap penjara yang sudah terisi, tumpuk kita. Tangan Yesus. Pikiran. Ayo, yang suka mengubah. Ayo. Saya perintahkan. Pikiran yang sudah mengubah. Ayo. Saya perintahkan. Ayo. Tinggalkan telepon. Telepon mendekat. Kau sudah dengar itu? Telepon mendekat. Masuk semua. Tidak terkecuali. Siapa nih? Bohong ada di sana? Taruh ke depan.
Tampil ke depan. Tampil ke depan. Ya. Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Masih mau disiksa? Iya, siapa nih? Masa? Ayo tinggalkan itu. Engkau tidak boleh. Move. Fire. Ayo sakit, ayo. Ayo. Saya masuk. Iya, masuk. Masuk. Iya. Ayo. Iya. Panas. Ayo. Masuk semuanya. Bohong, menguasai pikiran, berkembang, ya, ketidaktertiban dalam hidup Rifon, ditarik semua, ya. Rifon anak, kopi yang ada dalam Rifon bisa, ya, kopi yang ada dalam Rifon. Kesulitan itu, saya punya. Tampil ke depan. Tampil ke depan. Siapa nih? Maya. Tampil ke depan. Ayo Maya masuk. Kenapa engkau masih lama di sana Maya? Masuk. Engkau tidak berhak atas Rifon. Engkau dengar itu? Rifon milik Allah. Semua cara-cara perdukunan dan sebagainya kami patahkan. Iya. Iya, lagi, ayo, iya, ayo, engkau tidak berhak, semua, lewat makanan minuman yang pernah masuk, ya, ayo, Tidak bisa. oh tidak bisa. Engkau masih mau bertahan? Mikael, ambil minyak yang banyak Mikael. Buyur Mikael. Bakar. 2 kali lipat Mikael. Masih mau bertahan. Tambah panas lagi Mikael. Fire. Lagi. Rasain lo masih mau bertahan? Tambah Mikael minyaknya yang banyak Mikael. 2 galon. Kurang Mikael, tambah 3 galon. Mana keretanya Mikael? Bakar. Saya masuk. Masuk ya. Ayo. Bakar. Masuk. Lagi. Ayo. Semua Mikael tarik Mikael dengan atasan mereka. Bahkan seks legal yang coba menguasai Rifon tampil ke depan.
engkau tidak berhak. Ngerti? Mau lewat saya ke siapa ke, tapi apa? Refund bicara. Sudah dengar itu? Ayo. Saya kasih 3 hitungan. 3, 2,5. Masih mau bertahan sama? Mikael, ambil minyak yang banyak ini. Guyur dari kepala sampai ke kaki. Nah, cepat. Ayo, siapa ini? Gaul? Ambil. Masuk semuanya. Ayo. Yang benar. Bagaimana? Panas. Fire. Move. Iya. Fire. Oh. Iya. Lagi. Ada lagi di sana? Sudah nggak ada. Dari mana kamu nih? Siapa ini yang bilang sudah nggak ada? Kakak siapa tuh? Raka itu siapa? Ayo saya perintah. Raka masuk penjara. Ini penjara yang keberapa yang kamu masuk? Keempat. 3 udah penuh. Masuk. Ayo cepat. Cepat. Semua penjara yang kosong diisi. Oke Raka? Ya masuk. Ayo. Cepat. Siapa lagi? Gembok Mikael, penjara yang sudah terisi. Ayo. Siapa lagi? Halo. Engkau tidak berhak. Refund Mikael. Kau dengar itu? Dan semua dengan atasan-atasan mereka, atasan-atasannya masuk gembok Mikael. Memori emosional masyarakat tidak sadar. Baik Tuhan kau. Ayo. Tampil ke depan. Saya kasih hitungan yang ketiga. 1,5. 2. Masuk. Cepat masuk. Nggak mau. Mikael, ambil minyak Mikael. Guyur lagi Mikael. Ambil kereta Mikael. Pakai. Lagi, ya. Kamu masih mau bertahan di sana? Tiga. Putar. Tak sayang boleh. Putar Mikael. Lagi. Masih. Masuk. Cepat. Tambah panasnya Mikael. Yang banyak minyaknya. Mau. Lagi. Lagi semua dengan atas-atasnya. Ayo. Ya masuk. Ayo semua masuk. Ya masuk. Masih bohong kamu. Bakar.
Ayo, Elgar, kamu masih di sana ngumpet. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mikael, acak Mikael. Tarik. Rontok masuk dari tempat-tempat kosongnya. Tarik Mikael. Tarik. Kalau nggak mau Mikael, tendang matanya. Tendang Mikael. Lagi. Ayo. Lagi semua tidak terkecuali. Sudah dengar itu? Engkau tidak dengar. Reform Mikael. Memori emosional kesalahan. Tarik semua keterikatan yang buruk, semua, bahkan kecanduan. Tarik, ya, semua tidak terkecuali. Reform Mikael. Mari kita memperhatikan. Amin. Bom, udah selesai tidur saya. Ini udah pagi loh. Udah selesai tidur. Kok di sini? Ya, gak apa-apa saya. Kasurnya memang enak sekali. Itu tandanya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi kalau kita mau biasa-biasa saja sebagai hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, atau jemaat yang biasa, tidak ada masalah. Ingat, jangan karena terpaksa atau dipaksakan. Ingat, jangan karena terpaksa atau dipaksakan. Kalau kita mau seperti Petrus dipakai luar biasa, satu, berikan diri kita menjadi milik kepunyaan Allah. Sambut dia dalam hidup kita. Ini urapan dari dalam. Urapan dari luar terjadi waktu kita hidup benar di hadapan Allah. Lakukan kebenaran itu dan Allah bekerja bersama-sama kita. Siap, kita akan dipakai. Amin. Yang percaya firman Tuhan tadi katakan, ya. Amin. Tuhan akan pakai kita. Amin. Kalau tidak percaya Tuhan tidak akan pakai. Karena ini firman Tuhan. Ada sebagian para teolog katakan, enggak. Waktu Yesus lakukan mujizat itu, ya dan amin. Saat itu dan murid-muridnya. Lalu kalau begitu, Yesus pergi. Kenapa kita percaya? Aku akan menyertai kamu sampai pada. Kenapa kita lakukan amanat agung? Halo, amanat agung ada apa? Ada perintah kan? Di sana ada enggak? Tanda-tanda ini menyertai. Kalau Allah tidak menyertai kita, tidak akan kita bisa melihat karya Allah. Mujizat tidak ada lagi. Bisa? Tapi mujizat ada karena Allah ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi bagi orang yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu dan sanggup, dan kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja memampukan gereja menjadi pemberita Injil. Dan kami siap Tuhan sebagai gereja-gereja secara person, kami siap dipakai oleh Engkau. Jangan dulu pakai orang lain Tuhan, karena kami siap dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.